Jam gua ini gue beli 200 juta. Kenapa sih banyak orang beli barang branded yang harganya bisa jadi jutaan atau bahkan miliaran? Karena kayak kalau misalnya murah tapi bagus, kenapa harus beli yang mahal? Ya kan? Nah, di segmen Psychology of Finance kali ini kita bakal ngebahas tentang kenapa sih orang beli barang branded. Penting gak sih beli barang branded? Nah, itu yang bakal kita bahas di segmen kali ini. So, stay tune sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Oke? Welcome to Psychology of Finance. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau eksperimen sedikit yang kecil-kecilan gitu ya. Gue akan menampilkan foto dari 4 orang yang berbeda. Nah, gue mau minta bantuan lo untuk lo menilai seberapa kompeten orang yang kerja dari fotonya. Dari skala 1 sampai 9 ya. Nah, semakin tinggi angkanya, misalnya lo ngasih angka 9 nih ke foto orang X, maka orang itu semakin kompeten. Oke, coba sekarang lo komen nilai yang lo kasih. Nah, ada yang A, B, C, dan D. Coba pause dulu, terus lo kasih skor buat masing-masing orang. Kira-kira seberapa kompeten orang-orang ini? Nah, simulasi yang barusan gua kasih itu adalah replika dari salah satu penelitian yang menarik yang dilakukan di Amerika. Nah, hasilnya kalau lo menilai si nomor C ini paling kompeten, nah inilah penilaian yang memang kurang lebih juga dinilai sama orang-orang. Nah, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa manusia itu memang punya kecenderungan buat ngejudge orang. Dan bahkan cuma berdasarkan sama hal yang dia pakai. Makanya disinilah muncul ya istilah keadilan sosial itu hanyalah bagi rakyat yang good looking. Yang tidak good looking ya tidak akan dapat keadilan sosial. Ya intinya si orang C ini kan dia pakai jas sama dasi, terus juga dia mungkin pakai baju yang cenderung lebih mahal daripada yang lain, lebih rapi juga. Ya udah gitu, karena tidak ada data-data lain ya udah kita berasumsi kalau si orang C ini lebih kompeten daripada orang-orang lainnya. Dan dari penelitian ini adalah salah satu alasan pertama kenapa orang beli barang branded dan kenapa orang beli barang mahal. Yang pertama, alasan pertama ya biar kelihatan kompeten, biar kelihatan sukses, biar kelihatan pinter, biar kelihatan gaul, biar kelihatan kayak, oh gua mannernya oke nih. Alasan kedua adalah masalah persepsi. Manusia atau kita itu cenderung mempersepsikan bahwa harga barang yang lebih mahal, terutama 2-3 kali lipat lebih mahal daripada barang biasanya, itu cenderung punya kualitas yang jauh lebih tinggi menurut persepsi otak kita. Dan akhirnya kita juga berpersepsi bahwa kebahagiaan yang kita bakal dapet juga bakal meningkat sampai 2-3 kali lipat, bahkan kalau harganya juga 2-3 kali lipat lebih tinggi. Meskipun kalau misalnya ngomongin soal kebahagiaan, kayaknya bisa dipertanyakan juga sih. Dan sebenarnya bener gak sih barang yang lebih mahal itu akan membuat kita lebih bahagia? Nah, alasan ketiga ya tentu saja gitu, buat flexing gitu ya, buat pamer, untuk pamer sesuatu karena lu kayak merasa bangga gitu dengan barang-barang itu, dengan iPhone, dengan tas harga di atas 1 juta, 2 juta gitu ya. Dan menariknya memang barang branded ini dianggap bisa ngasih tahu ke orang lain bahwa lu adalah orang kaya, bahwa lu adalah orang yang punya duit, bahwa lu adalah orang yang berkuasa. Yang mana akhirnya sebetulnya ya perasaan terhadap diri lu tuh jadi makin oke. Jadi lu makin pede. Ini positifnya ya. Dan barang branded juga bisa jadi alasan lo buat fit in. Yang bisa ngebuktiin bahwa oh gua ada nih di kelas sosial tertentu. Gua masuk nih sama geng ini. Gua pakai iPhone nih, nggak pakai Android gitu kan. Ya kita juga udah sering bahas lah ya di podcast maupun juga di video sebelumnya ngomongin soal circle. Itu memang tiap circle itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ada juga alasan yang keempat, yaitu alasan yang berdasarkan pada seni atau spiritualitas. Nah, ini biasanya memang cenderung dilakukan oleh orang yang kaya banget biasanya. Kayak misalnya lu beli barang mahal karena lu suka aja gitu. Karena lu merasa bahwa ada faktor seni di dalamnya. Meskipun kalau misalnya orang-orang biasa ngelihat kayak apa sih nyeninya gitu. Ngapain lu beli barang terus dilabelin Supreme gitu, terus kayak jadi mahal gitu. Ngapain gitu kan. Nah, memang yang seperti itulah yang dijual lebih mahal. Tapi kalau gue sendiri, gue sebenarnya sekarang juga udah mulai belajar dan udah mulai sedikit ngerti bahwa ya memang barang-barang seperti itu bervalue seni juga. Tuh contohnya misalnya kayak Mark Zuckerberg gitu. Ini orang yang mungkin kita nggak tahu bajunya mahal karena bajunya ya warna abu terus gitu ya. Tapi sebetulnya lu tahu nggak? Lu coba tebak deh harga bajunya dia berapa?
kalau gua kasih spoiler, harga bajunya tuh sekitar 6-7 jutaan. Nah sekarang kita move ke misalnya Kanye West gitu. Nah Kanye West ini punya kalung yang harganya tuh 4 miliar. Dia juga punya cincin piramid yang harganya juga sama juga gitu ya. Dua-duanya punya bentuk khas kultur Mesir kuno yang kayaknya Kanye itu memang terobsesi, memang suka, memang kayaknya dia melihat ada aspek spiritualitas dan seni di sana. Buat kita memang gak masuk akal, tapi kalau lu udah denger podcast 1% yang di sini yang kayak apa bedanya barang mahal, barang murah, 100 juta dan 1 juta apa bedanya padahal bahannya sama. Itu nanti lu bakal ngerti sih. Alasan kelima juga ada. Jadi biasanya juga dikaitkan sama alasan keempat, barang-barang yang cenderung nyeni, cenderung memang mahal, cenderung berkualitas. Alasan kelima ini adalah alasan investasi. Jadi daripada beli barang yang murah, mendingan beli yang mahal sekalian dan nanti bisa dijual lagi. Nah biasanya memang barang-barang yang nyeni itu cenderung seperti itu ya. Dan barang-barang yang cukup berkualitas secara branding kayak misalnya Rolex, itu kan kalau dijual lagi bahkan bisa jauh lebih mahal. Atau tas Hermes, semoga penyebutan gue nggak salah, itu juga value-nya bisa dibilang cukup naik. Dan semua alasan-alasan tadi itu sebenarnya bisa digabung. Jadi orang itu nggak cuma beli barang mahal karena satu alasan aja, tapi bisa jadi karena semuanya juga. Kadang-kadang misalnya ada orang juga yang bilang, oh misalnya beli Vespa, beli apa gitu ya, yang antik gitu. Oh gue pengen invest, padahal sebenarnya pengen pamer itu juga ada gitu. Jadi ya sudah lah, tapi itu alasan masing-masing orang lah ya. Yang penting kita tahu alasannya apa, biar kita lebih mengerti tentang dunia gitu. Kalau lo pribadi sebetulnya pernah beli barang branded gak? Nah kalau misalnya lo udah pernah beli, kira-kira gimana menurut lo? Nah menariknya adalah kalau lu perhatiin, barang-barang branded ini bukan hanya dibeli oleh orang kaya saja, tapi juga dibeli oleh kelas menengah dan juga oleh orang miskin. Dan kadang-kadang keputusan mereka gitu ya untuk membeli barang-barang branded ini tuh nggak masuk akal. Kayak misalnya kredit beli motor, padahal cicilannya itu setara 30-50% gajinya. Itu masih wajar sih, tapi ya engap juga. Buat biaya sekolah anak aja misalnya padahal masih susah, buat makan aja masih ribet. Tapi misalnya HP-nya iPhone, terus motornya di atas 40 juta. Terus misalnya beli mobil, padahal rumah aja masih ngontrak. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau maksa ya ini bisa jadi fuck up. Kita mungkin jadi bertanya-tanya gitu, kenapa sih orang yang cenderung miskin malah cenderung maksa gitu, dan cenderung membuat keputusan yang aneh juga ya secara finansial. Kenapa uangnya nggak ditabung aja, kenapa nggak diinvest, kenapa nggak punya dana darurat kalau misalnya berdasarkan rumus ya, berdasarkan kurikulum 1% juga. Nah tapi sebelum lo ngejudge orang miskin itu misalnya jelek, bodoh dan lain sebagainya, kita harus lihat dulu ya, kita harus bisa berempati dengan kondisi orang miskin atau menengah ke bawah. Menjadi orang miskin itu sebetulnya bukan sekedar kondisi di mana lo gak punya duit. Kemiskinan juga bisa jadi kondisi di mana lo setiap hari ya dihadapkan dengan stres, dihadapkan dengan kecemasan. Lo tuh setiap hari dihadapkan dengan ketidakpastian. Besok mau makan apa? Bulan depan bakal gimana? Utang bakal lunas atau tidak? Dan berbagai macam tekanan lainnya. Dan bukan cuma internal pressure-nya, kayak tadi kan ya pressure dalam kehidupan pribadi, tapi juga eksternal. Kayak lu tuh sampah masyarakat gitu loh. Kalau misalnya dikasarin ya kayak gitu, kurang lebih yang dilihat orang, dianggap orang yang males, dianggap kurang berusaha, dianggap goblok gitu kan. Disalah-salahin juga kalau nggak bisa sukses. Dan apalagi kita mau mendekati pemilihan umum, kadang-kadang ya sering banget dijanjiin buat, oh lu sejahtera gitu, dikasih duit. Padahal nanti mungkin bisa jadi nggak sejahtera juga kalau dikasih duit kan. Ya emang susah gitu ya jadi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Yang kemarin juga gue udah share statistiknya bahwa kekayaan orang yang memang ada di 60% terbawah itu nggak naik income-nya gitu ya sejak tahun 1970. Jadi kayak ini cukup mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat. Gue nggak tahu di Indonesia karena belum nemu datanya, tapi kayak kesenjangan sosial ini real loh. Nah that's why balik lagi ke barang branded ya, orang miskin juga butuh hiburan. Orang miskin juga butuh untuk diakui. Orang miskin juga butuh yang namanya validasi. Bukan cuma orang kaya atau middle gitu ya. Jadi butuh merasa dihormati juga, butuh punya value juga di masyarakat. So, apa yang dilakuin? Salah satunya adalah beli barang mahal. Barang mahal tuh bisa jadi sedikit hiburan di atas kesengsaraan mereka gitu, dan di atas penderitaan mereka. Suka nggak suka ya memang ini bisa ngasih solusi sementara untuk hidup lu menjadi lebih baik. Lu bisa jadi lebih pede, lu bisa jadi lebih punya pride dengan diri lu dan lain sebagainya gitu. Nah menariknya adalah ini sangat berbeda dengan orang kaya. Orang kelas bawah tuh cukup beda dengan orang kelas atas. Nah orang yang kaya itu barang branded udah bukan jadi sarana untuk meningkatkan status gitu. Ya karena mereka memang udah mampu aja dan mereka juga tidak sengsara. Itu jadi kayak kebutuhannya udah beda. Makanya orang-orang kaya yang udah kaya dari sononya itu jarang beli barang-barang atau fashion yang logonya tuh gede. Justru beli barang yang logo-logonya gede, kayak misalnya ada Balenciaga dan lain sebagainya. Meskipun ada juga ya
ya orang kaya yang dari sononya beli yang barang logonya gede. Tapi itu tuh justru lebih sering dilakukan oleh OKB gitu, orang kaya baru yang memang cenderung nggak kaya juga bisa dibilang. Kalau dibilang crazy rich tuh enggak gitu. Ya kaya sih, punya penghasilan gede, tapi nggak bisa dibilang crazy rich. Kenapa gitu? Fenomena sosial yang terjadi karena memang orang yang middle yang baru naik ke atas alias OKB itu yang mereka cenderung lebih butuh pengakuan karena mereka nggak dapet itu kan. Sementara orang kaya mereka udah dapetin semuanya gitu dari lahir. Bahkan masyarakat aja memuja-muja orang kaya. Kalau lu lihat, kalau ada orang kaya, oh silakan boleh makan dulu nggak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Makanya bahkan di beberapa circle LV, Louis Vuitton gitu ya, itu seringkali diledekin sebagai brand buat orang yang miskin gitu, buat orang yang nggak punya tapi pengen kelihatan kaya. Dan biasanya kalau misalnya orang udah old money dan memang udah kelas atas dari sononya, kayak misalnya royal family gitu, biasanya memang cenderung pakai designer brand. Ya meskipun memang kadang-kadang ada logonya kalau di beberapa artis, biasanya juga karena endorse ya. Cinta Laura aja pernah bilang dia tuh nggak suka beli barang mahal. Ini menarik sih. Biasanya kelihatan lebih elegan, lebih fit, lebih kece lah. Ya dibandingkan sama OKB-OKB flexing yang ada di Indonesia gitu ya. Lo bisa ngebedain lah taste-nya seberapa oke. Meskipun kalau mau ngejudge taste ya gue juga nggak bisa sih. Gue juga, baju gue berapa? Coba tebak baju gue berapa harganya. Kayak lebih dari 100.000 ya. Kurang dari 200.000 juga. Intinya ya ada perbedaan lah ya kalau misalnya orang miskin, orang menengah, orang kaya itu dalam membeli barang branded. Tapi kita bisa akui bahwa hampir semua orang di berbagai kelas sosial manapun itu mereka membeli barang branded. Dan ada data yang menarik ya. Orang kaya itu ternyata spendingnya bukan di barang-barang branded yang paling mahal. Tapi justru sebagian besar uang mereka tuh pertama jatuh ke pendidikan. Yang kedua adalah jatuh ke hari tua atau pensiun. Lalu ke kesehatan. Jadi justru buat barang-barang yang sifatnya pleasure atau entertainment itu malah lebih sedikit persentasenya. Nah, tapi menurut lo pribadi wajar gak sih kalau semua orang beli barang branded itu? Menurut lo make sense gak sih? Silakan kolom komentar terbuka lah ya buat diskusi. Tapi kalau bisa yang sopan, oke? Di part ketiga kita bakal jawab pertanyaan yang menarik. Sebetulnya beli barang mahal tuh bisa bikin bahagia gak sih? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Sebetulnya tergantung sama tujuannya sih. Karena kalau yang namanya happiness kompleks dan kadang-kadang misalnya tujuan lo adalah flexing, meningkatkan status sosial biar dipuji atau biar mirip sama seleb tertentu. Ya kebahagiaan lo jadi tergantung sama validasi orang lain, ya kan? Kalau lo mau pamer ya harus ada orang yang melihat lo pamer dan memuji lo, ya nggak sih? Nah, dan barang yang lo beli itu cuma jadi perantara. Dan flexing itu kan bukan hanya perihal barang. Flexing juga termasuk banyak gitu. Entah lo ngeliatin badan lo gitu ya, entah lo ngapain gitu ya, nggak tahu sih. Tapi intinya barang yang lo beli itu inget aja, kalau misalnya tujuannya adalah eksternal tadi, itu hanyalah sebuah perantara. Jadi barang ini bisa aja membuat lo happy, bisa juga enggak. Dan memang kalau pengalaman gue sih seringkali enggak ya, enggak happy. Atau happy-nya cuma sebentar doang. Dan bisa jadi kalau orang nggak ngasih validasi, malah orang-orang juga ngejekin lo, ya barang-barang mahal nggak berguna. Tergantung tujuannya lagi-lagi. Tapi menariknya adalah buat orang yang humble sekalipun, yang nggak flexing, misalnya mereka beli barang branded ya, barang juga nggak selalu bikin mereka bahagia. Jadi kayak meskipun mereka nggak pamer dan nggak punya tujuan pamer juga nggak bikin jadi bahagia juga. Malah kadang kalau barang kita banyak yang branded, gua pribadi sih malah jadi ke pressure gitu. Jadi kayak kadang-kadang muncul identitas baru juga. Misalnya ketika gua pakai MacBook, jadi disangkanya gua orang kaya yang memang pengen flexing dan lain sebagainya gitu. Padahal enggak. Bisa jadi ada orang desainer yang memang beli MacBook Pro yang paling mahal gitu ya, yang M2 gitu. Ya memang karena dia hanya bisa di sana gitu, atau karena memang kebutuhannya seperti itu, ya gimana gitu. Tapi sayangnya memang seringkali kalau di circle tertentu ya itu dianggap sebagai flexing atau sebuah kesombongan gitu. Wih, iPhone gitu ya. Tapi intinya sih jangan terpaku sama validasi ya, karena validasi itu bukan hal yang bisa lu kontrol. Apalagi eksternal tuh ya bisa jadi malah bikin lu nggak happy, malah bisa jadi bikin lu sedih, malah bikin lu ke pressure. Dan kalau dari penelitian, ini mungkin udah pernah lo denger, justru lebih bagus kalau beli pengalaman dibandingkan barang untuk kebahagiaan yang long term. Berarti kebahagiaan bisa dibeli dengan uang? Ya, betul. Itu makanya kurikulum 1% juga memang level 1 dan 2 itu ngomongin duit banget. Bahkan level 3 sampai level 4 juga masih ngomongin duit di kurikulum 1%. Nah, cara membeli kebahagiaan adalah dengan lo spending dengan benar. Karena kalau misalnya uang nggak bikin lo bahagia, berarti lo spendingnya salah. Nah, ini adalah salah satu judul penelitian yang neliti tentang spending apa yang bisa lo lakuin buat mendapatkan kebahagiaan. Tadi udah gua kasih spoilernya.
beli pengalaman instead of barang. Kenapa? Karena kalau lo beli barang, lo bakal gampang bosen. Tapi kalau lo beli pengalaman itu akan ada di memori lo selamanya. Bahkan apalagi pengalamannya kalau sama orang-orang yang lo sayang gitu ya, sama istri lo, sama suami lo, sama pasangan lo, sama orang tua lo gitu. Itu tuh lo bakal bisa visit back, baik itu pengalamannya baik ataupun buruk. Bahkan pengalaman buruk, misalnya ya, meskipun gue nggak membenarkan ini, misalnya kita dulu ada perpeloncoan gitu ya, ketika ospek, itu kan pengalaman buruk ya, nggak make sense gitu, dan makanya ditolak sekarang kan ospek. Tapi kalau lu reuni, ya yang bakal lu kenang adalah pengalaman buruk bareng teman-teman itu, iya kan? Nah itulah makanya even pengalaman buruk, kalau misalnya lu spend dengan orang yang lu suka, yang lu sayang gitu ya, yang lu deket, itu tuh bakal jadi pengalaman yang baik sih. Daripada barang. Kalau barang kan lu kayak ya spendnya sendiri gitu dan lain sebagainya. Ya of course ada barang yang berbeda-beda juga, kayak misalnya game. Bisa jadi experience-nya bakal bikin bahagia ya, tergantung risetnya. Tapi secara umum memang membeli experience itu lebih baik daripada membeli barang. Nah gimana menurut lo tentang ini ya? Tapi gue pribadi memang pro ya ke beli experience daripada beli barang. Karena bener sih, memang itu ada di memori lu selamanya gitu. Dan lu bisa revisit itu dengan teman-teman lu gitu. Ya makanya di kurikulum 1% pun level 1 tuh udah ada basic relationship. Level 3 itu meaningful relationship. Karena kalau lu nggak punya meaningful relationship, mau lu sekaya apapun bisa jadi hidup lu bakal fuck up juga. Pada akhirnya kita udah tahu ya dari video ini bahwa beli barang mahal tuh sah-sah aja, apapun alasannya, karena itu hak lu. Tapi kita udah tahu juga bahwa ada cara yang benar dalam membeli barang mahal dan ada cara yang mungkin bisa jadi bikin kita bakal bete. Nah itu bisa jadi acuan lo untuk membeli barang branded atau tidak. Pada akhirnya ya jangan lupa evaluasi diri gitu ya. Seperti yang gue bilang, kalau lo memang belum aman dalam hal keuangan, lo lihat kurikulum 1%. Lo cek level 1 dan 2-nya kira-kira udah aman atau belum. Kalau misalnya belum aman ya sudah, jangan beli dulu, nabung dana darurat dulu. Itu kecuali memang lo bisa butuh dan bisa jadi aset produktif buat kedepannya. Yang penting cash flow aman, utang terkendali, tabungan ada gitu ya. Kalau misalnya lo pengen tahu lo ada di level mana yang bagus dan yang jeleknya, lo bisa ke 1%.net, ke tes psikologi, dan juga nanti ada tes kurikulum 1%. Ada juga tes keuangan pribadi juga, tes personal finance. Nanti lo bisa tahu, oh ternyata keuangan gue baiknya di sini, jeleknya di sini. Lo juga bisa ngisi worksheet kita gratis. Ini gue kasih buat lo yang udah nonton video ini sampai habis. Ini worksheet soal financial planning. Lo bisa isi supaya lo bisa evaluasi gitu. Kira-kira gue udah cocok belum ya beli barang branded, atau gue cocoknya beli barang apa. Nanti lo bisa set financial goals lo. Nah kalau misalnya lo ngerasa aduh gue high income gitu ya, tapi gue bermasalah dalam keuangan, atau gue kayak misalnya pengen coba investasi dan lain sebagainya, takut salah. Nah, lo bisa tonton playlist Psychology of Finance dan juga playlist keuangan 1% yang lain. Tapi kalau lo misalnya ngerasa butuh bantuan profesional, kita juga menyediakan konsultasi bareng Certified Financial Planner. Dan juga konsultasi bareng mentor atau psikolog gitu. Buat yang keuangan, kita ada spesialisasinya di CFP itu. Dan buat kesehatan mental dan psikologi, lo juga bisa ke mentor atau psikolog 1%. Lo bisa langsung ke 1%.net aja. Mulai dari 150.000, ya lo bisa dapetin konsultasi selama 75 menit, plus psikotes, plus worksheet, plus personalized treatment. Mantep banget ya nggak sih? Ya udah, intinya buat lu jangan lupa spendingnya diatur, jangan lupa juga kesehatan mentalnya diatur, karena kesehatan mental dan keuangan dan kesehatan fisik itu ketiganya saling berhubungan. Akhir kata, semoga series ini bermanfaat. Ini udah di episode ketiga. Nanti jangan lupa untuk nonton episode keempat. Buat yang mau sponsorin juga boleh, by the way. Oke, akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.